Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Handairi Siva, NIM 202111063, kelas 2B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Di pertemuan kali ini, saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Irfai Fatur Rahman, MPD, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, terjadinya kesalahan penulisan ejaan, yaitu penguasaan kosakata yang kurang tepat, kurangnya minat baca terhadap mahasiswa, kesalahan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun contoh-contoh kesalahan yaitu penggunaan huruf kapital, kesalahan dalam penulisan huruf miring, dan penulisan kata dasar. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertai tahun terbit serta halaman sumbernya. Sementara itu, kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kutipan. Adapun contoh-contoh kutipan langsung sebagai berikut. Hal Klausa, Alwi, tahun 2000, halaman 39, menyatakan bahwa istilah klausa dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Kutipan langsung ini, teks yang dikutip adalah teks asli tanpa pengurangan atau tambahan dan tidak melebihi 4 baris. Contoh dari kutipan tidak langsung yaitu diplomasi yang dilakukan aktor non-negara dapat berkembang lebih jauh karena dapat mudah masuk ke dalam publik asing tanpa batasan politik. Schneider, tahun 2003, halaman 3, kurung tutup. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang ternama. Adapun contoh dari biografi adalah biografi Raden Ajeng Kartini, biografi Joko Widodo, biografi B.J. Habibie. Adapun bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang sudah digarap. Contoh penulisan bibliografi meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul, nama surat kabar, tanggal terbit, dan tahun terbit. Contoh penulisannya yaitu Ibeng Pramana, tahun 1985, tanda petik, kisah seorang pelajar, tanda petik, The Jakarta Post, tanggal 2 Desember tahun 1987, Jakarta. Untuk soal yang nomor 4 yaitu apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Untuk pukul bertujuan untuk saat. Contohnya seperti saat PPKM, semua toko tutup mulai pukul 21.00 WIB, atau saat PPKM semua toko tutup mulai pukul 9 malam.
Sedangkan kalau jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Seperti Siva membaca buku selama 2 jam. Untuk soal yang nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi, penyampaian ide, pendapat, aspirasi kepada orang lain lewat bahasa. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa yaitu bahasa adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mempunyai makna. Makna itu ada yang bersifat positif dan negatif. Untuk soal yang nomor 6, yaitu mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penulisan tanda koma terjadi kesalahan karena faktor-faktor kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurangnya teliti dalam menulis. Sedangkan contoh kesalahan penulisan tanda baca koma yaitu yang nomor 1, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu yang salah. Untuk posisi yang benar yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kertas, koma, dan kartu ujian. Untuk contoh yang kedua, dia sangat pandai berbicara dalam organisasi namun jadi pendiam saat di rumah. Untuk posisi yang benar yaitu dia sangat pandai berbicara dalam organisasi, koma, namun menjadi pendiam saat di rumah. Untuk contoh yang nomor 3, jangan lari-lari karena lantainya masih keadaan licin. Untuk posisi yang benar, jangan lari-lari, koma, karena keadaan lantai yang masih licin. Untuk contoh yang nomor 4 yaitu adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam memasak yaitu tepung beras, koma, gula, koma, air, dan santan. Itu untuk posisi yang benar. Untuk contoh yang nomor 5, oleh karena itu wajib hukumnya mandi besar sebelum lewat waktu sholat subuh. Untuk pernyataan yang benar yaitu oleh karena itu, koma, wajib hukumnya mandi besar sebelum lewat waktu sholat subuh. Untuk soal yang ke-7, apa perbedaan antara makna titik 2 dengan titik koma? Jelaskan dan berikan contohnya. Tanda baca titik 2 digunakan pada akhir kata tanpa adanya spasi, seperti bertanda tangan titik 2. Demikian titik 2 sebagai berikut titik 2, jenis-jenis titik 2. Sedangkan untuk penulisan titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa atau kalimat tanpa objek. Contohnya seperti sudah malam titik koma, anak-anak masih membaca buku, kakak sedang menyelesaikan skripsinya titik koma. Untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu mengapa sering terjadinya kesalahan dalam penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab terjadinya kesalahan penulisan huruf miring terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia atau penulisan sehingga menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Huruf miring ini biasanya digunakan pada kata istilah atau bahasa asing. Contohnya free time,
yang benar itu ditulis dengan huruf miring. Free time. Running ditulis dengan huruf miring. Sprint yang benar ditulis dengan huruf miring. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 9. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Huruf konsonan merupakan huruf yang selain A, I, U, I, O. Misalnya B, C, D, F, G, H. Adapun huruf konsonan dipengaruhi huruf baku, kata baku, dan maupun tidak baku. Sedangkan pada huruf vokal yaitu terdiri A, I, U, E, O yang berkaitan dengan kata baku. Kesalahan dalam penulisan huruf konsonan dan vokal dapat terjadi ketika ketidaksesuaian analisis dengan indeksi masalah, tidak fokus pada masalah kesalahan berbahasa dan pengutipan. Adapun contoh-contoh kesalahan penulisan konsonan yaitu zaman menggunakan huruf J. Untuk keadaan yang benar, zaman menggunakan huruf Z. Otomatik. Untuk yang benar yaitu otomatis. Konstruksi. Untuk kata yang benar yaitu konstruksi menggunakan S. Sedangkan contoh pada kesalahan huruf vokal adalah derajat, yang benar derajat. Analisa, yang benar analisis. Yang ketiga yaitu skema. Untuk posisi yang benar yaitu skema. Baik, dari 9 pertanyaan sudah saya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.